Ini formulirnya, Bu. Kamu bisa keluar. Baik, Bu. Juno, gimana update pemantauan keluarga Aldebaran, khususnya Rosa? Sudah, Bu. Saya masih menempatkan orang-orang saya untuk terus memantau gerak-gerik Ibu Rosa. Bagaimana dengan Aldebaran? Untuk Aldebaran saat ini sedang pergi. Maaf ya Mas, soalnya hari ini saya kayaknya kebanyakan digangguin deh sama Pak Bos sampai ke bawah mimpi. Ya Allah, kamu sampai segitunya ya? Atau jangan-jangan kamu kangen diperintah langsung ya sama Pak Al? Ya enggak lah, masa kangen sama Pak Al. Tuh ya, Mas Randy. Itu namanya bosnya Mas Randy. Luar biasa, keren banget. Meskipun wujudnya ada depan mata saya, tapi tetap keren loh. Bisa gangguin saya walau dalam mimpi. Mas saya di mimpi masih ngetikin tuh semua revisian yang disuruh sama dia. Coba, aneh banget kan? Hebat, ajaib. Duh, Mas Randy kenapa ketawa terus? Kan saya lagi curhat. Ya, lagian kamu lucu banget ya. Emang sampai segitunya ya Pak Al ke kamu? Oh ya, tapi by the way, saya minta maaf ya. Malam-malam kayak gini nelfon kamu. Nggak apa-apa Mas Randy, santai aja. Emang ada apa ya Mas Randy ngomong-ngomong? Enggak, saya mau konfirmasi kalau saya sudah terima file kerjaan yang udah kamu kerjain atas perintah Pak Al. Makasih ya. Loh, jangan bilang makasih lah. Kan itu emang kerjaan saya. Ya enggak dong, saya harus tetap ngomong itu karena iya, kamu udah kerja keras buat ngerjain tugas itu dengan cepat dan tepat. Dan itu membantu saya juga karena file itu jadi bahan saya untuk besok meeting pagi-pagi. Makasih ya. Iya Mas, sama-sama. Saya juga tadi seneng banget bisa nyelesainya dengan cepat dan tepat. Ya udah, silahkan tidur lagi ya. Tapi kalau bisa, coba deh kamu cari playlist mimpi kamu yang tidak ada hubungannya sama kerjaan. Coba cari yang lain, biar kamu tenang tidurnya. Bisa aja Mas Randy. Iya nih, tapi bener juga. Abis ini saya cari playlist yang nggak ada kerjaan yang disuruh sama Pak Bos. Ya, biar nggak digangguin sampai di mimpi-mimpi deh. Capek saya. Ya udah, assalamualaikum. Iya Mas, waalaikumsalam. Ini habis ditelepon sama Mas Randy. Kayaknya bunga-bunga di taman lagi pada bermekaran nih. Mimpi indah kalau begini mah. Tapi tadi pas lagi beli takjil, cepet-cepet balik gitu kayak mau ke rumah sakit. Ditelepon sama siapa ya? Apa jangan-jangan pacarnya yang di rumah sakit? Apa tunangannya? Duh, Namira, stop. Stop. Ya, jangan berpikir yang tidak-tidak. Bisa nggak? Stop aja sampai di pikiran yang sangat membahagiakan. Udah, bisa kan? Bisa dong. Ya, udah cukup senang ditelepon Mas Randy. Udah, begitu aja. Sekarang tidur. Tapi masa iya Mas Randy udah punya pacar? Udah nggak boleh. Stop. Tidur. Enggak. Stop. Cukup. Namira, diem. Bang, apakah mendingan telepon Pak Riza gitu nanyain kondisinya Ibu Ki? Khawatir banget, takutnya nanti kalau ada hal yang fatal gitu loh, update. Ya gue juga pengen telepon, tapi takutnya malah ganggu Bu Bos. Aduh ya Allah, Bu Bos kenapa ya? Bisa sampai pingsan begitu. Kalau Pak Bos sekarang lagi umroh lagi. Gimana ya Ki? Kita tungguin aja dulu. Aja, dari yang kemarin-kemarin kan jadi kepikiran Ibu, kondisinya apa? Waalaikumsalam. Ibu gimana kondisinya Bu? Ibu mau dimasakin masakan sama Kiki gitu biar enak lagi gitu Bu? Biar Ibu ini apa teh kamu multi biasanya Ibu mau? Oh Bu? Gak apa-apa, saya istirahat aja di kamar. I'm okay.
Ya Allah, ibu kenapa ya? Kasian banget. Pak Riza. Dokter bilang apa ya? Tadi dokter suruh Bu Rosa untuk istirahat. Dan saya juga bingung. Sepertinya Bu Rosa nggak bersemangat. Itu kan bener Ki. Kayaknya ada yang dipikirin deh Bu Bos. Masa gimana dong? Ya udah, pakai doain aja deh semoga Bu Bos tuh nggak kenapa-napa. Ya udah, nanti biar aku. Kira-kira Bu Bos kenapa ya? Kok kayak mukanya sendu banget. Kayak ada masalah tapi kayak nggak bisa diceritain ke siapa-siapa gitu. Kayak dia nyembunyiin sendiri, ya nggak sih Ki? Iya Mbak. Ibu murung kayak gini tuh setelah habis dari makamnya Pak Hartawan tuh lagi perhatiin. Iya ya. Apa Bu Bos lagi kangen kali ya sama almarhum Pak Hartawan? Jadi melo, ya kan? Gimana ya caranya bikin Bu Bos tuh nggak melo begini, nggak sedih gini gitu loh. Soalnya gue yakin banget emang bener nih, kayaknya ada sesuatu disembunyiin aja, cuman nggak bisa diungkapin, terus nggak bisa diceritain juga ke kita-kita. Jadi dia harus mendem sendiri, ya kan? Iya sih, padahal kan seharusnya nih ibu nih lagi ceria-cerianya soalnya kan cucu-cucunya udah pada di rumah ini. Cuma kondisinya ibu malah murung kayak gini Mbak Mir. Apa kita cari tahu aja kali ya? Ya kali ya. Iya sampai dicuekin kayak gitu. Kalau sampai tahu omanya sedih kan, Apalagi Reina, kan Reina agak sensitif ya. Aku yakin bahwa perfume itu milik Sekar karena bukan jenis perfume yang pasaran dan dipakai banyak orang. Tapi kenapa Sekar sekarang seolah hadir kembali ya? Aku gak mau dia hadir di hidupku. Aku gak mau hatiku kembali terluka karena dia. Karena memikirkan ini aku jadi overthinking dan agak drop. Bahkan tidur pun aku jadi sulit. Oma, sebenarnya Oma lagi mikirin apa? Jangan murung terus dong, Oma. Sayang, Rena. Kenapa sayang? Kamu butuh apa? Oh, maafin Oma ya, Oma bengong ya. Rena sedih ngeliat Oma sedih ya. Oma gak sedih kok, Oma gak kenapa-napa. Oma cuman kepikiran sesuatu aja. I'm fine. Ya, Oma gak apa-apa kok. Aku harus bisa melawan semua pikiranku. Sekar itu masa lalu. Aku harus melupakannya dan gak perlu diingat-ingat kembali. She deserve what she deserve. Aku hanya melakukan apa yang setiap istri akan lakukan untuk mempertahankan keluarganya. Aku harus membuang kenangan pahit dan tidak boleh kembali lagi ke hidupku. Duh, ini orang kayaknya kalau nggak nelfon salah deh. Hah? Pak, ini kalau misalkan diteleponin mulu ya Pak ya, bener-bener deh. Yang ada saya malah nggak cepet kelar ini kerjaannya. Udah, kalau ibadah tuh yang khusyuk coba Pak. Ibadah aja Pak, udah tenang aja nih saya kerjain. Oh ya salam, masih aja diteleponin. Ini gimana mau cepet kelar? Nah, gue ada ide. Nih kan, daripada diteleponin mulu, handphonenya aja gue matiin. Ntar kalau ditanyain sama Pak Al, bilang aja lagi lobet. Ya, lobet beneran. Ya emang rezeki deh. Ya udah, sekalian aja nggak usah dicas. Ya kan, biar aja mati. Maaf ya Pak Al, bukannya saya nggak mau bales nih, bukannya saya nggak mau angkat telepon. Cuman kalau digangguin kayak gini kapan kelar ya kerjaannya Pak? Sekarang biarin saya konsentrasi dulu ya Pak ya, biar cepet-cepet kelar. Tenang aja Pak, bentar lagi saya kirim kok dokumennya.
Akhirnya. Selesai juga. Namira, Iya, iya Pak Randy. Kenapa? Ada apa ya Pak Randy? tadi Pak Al agak emosi katanya. Kamu nggak bisa dihubungi ya? Kenapa emang HP kamu? Ini handphone saya lowbat Pak. Tuh, mati jadinya. Terus kamu nggak bawa chargeran gitu? Ya udah nggak apa-apa. Pakai punya saya aja, saya bawain ya. Enggak Pak, aman-aman. Ini ada. Saya ada kok beneran. Tuh, ada. Jadi nggak perlu diambilin. Kayaknya Namira sengaja matiin HP-nya supaya nggak ditelepon terus sama Pak Al. Namira, Iya Pak. gini ya. Kamu sebagai Aspri, asisten pribadi, mau nggak mau kamu harus tetap standby. Kapanpun Pak Al membutuhkan kamu. Ya kita tahu lah, Pak Al orangnya sibuk, kegiatannya padat. Jadi pastinya Pak Al akan lebih sering menghubungi kamu atau saya. Iya, saya janji abis ini handphonenya nggak pernah dimatiin lagi. Maksudnya nggak pernah saya biarin mati karena lowbat. Jadi langsung saya cas kalau lowbat. Itu maksud saya. Ya, bagus. Tadi juga Pak Al sempat cerita ke saya. Katanya kemarin juga kamu sempat gak angkat dan gak bales teleponnya Pak Al ya. Ya makanya sampai kerjaan yang kamu kerjain salah katanya. Iya maaf Pak. Iya, dan sayangnya juga tadi Pak Al sempat berpikir kalau akan membatalkan kamu sebagai Aspri. Jangan lupa. Iya, makanya kamu usahain supaya kamu jangan bikin bete Pak Al ya. Ya, aduh. Halo Pak, iya assalamualaikum. Iya Pak, maaf. Tadi handphone saya lowbat. Wah, iya ini udah saya cas tuh Pak. Iya, lagi saya cas makanya. Itu dokumennya udah saya kirim semua ya Pak ya. Iya Pak, aman. Iya, maaf ya Pak, abis ini saya janji handphonenya bakal selalu standby. Gak akan lowbat-lowbat lagi. Iya Pak. Waalaikumsalam. Nam, kayaknya kamu bohong ya. HP kamu bukan lowbat, kamu sengaja matiin. Ya bohongin dikit sih Pak, lowbatnya beneran. Tapi ya udah saya matiin, nggak saya cas. Soalnya biar nggak digangguin sama Pak Al. Ingat loh, sekarang ini kan bulan puasa. Kamu nggak mau dong puasa kamu batal gara-gara kamu bohong. Aduh, astagfirullahaladzim bener lagi Pak. Saya nggak kepikiran ke situ. Ya, maaf ya Pak Randy. Maaf juga Pak Al yang jauh di sana. Nggak sengaja, lupa. Ya, pokoknya lain kali harus lebih hati-hati lagi dan lebih teliti ya. Iya. Saya kembali ke ruangan saya. Siap, makasih ya Pak. Ini formulirnya Bu. Kamu bisa keluar. Baik Bu. Juno, gimana update pemantauan keluarga Aldebaran, khususnya Rosa? Sudah Bu, saya masih menempatkan orang-orang saya untuk terus memantau gerak-gerik Ibu Rosa. Bagaimana dengan Aldebaran? Untuk Aldebaran saat ini sedang pergi umroh Bu. Oke, bagus. Kalau gitu...